Zarana dan Diana pun masuk bersamaan ke dalam rumah. "Duduk di, kebetulan lagi ada Mas Ipan juga," ujar Zarana. Kok bisa kebetulan ya Mas?" tanya Diana menatap Ipan dengan senyum. "Mungkin ini yang dinamakan jodoh," goda Ipan sambil terkekeh. Diana tersipu. Daren yang duduk tak jauh dari Ipan langsung menipuk sahabatnya itu dengan bantal sofa. Diana dan Zarana yang melihatnya hanya tersenyum. Mereka pun akhirnya terlibat percakapan basa-basi di antara satu sama lain. "Sudah pada makan malam belum?" tanya Zarana menatap Ipan dan Diana bergantian. Mereka berdua menggeleng perlahan. "Kita makan malam bersama-sama ya," tawar Zarana sambil bangkit dari duduknya, hendak menyiapkan makan malam. "Diana bantu Mbak." Dia pun ikut bangkit dan menyusul kakak iparnya itu. Hingga Daren dan Ipan kembali berdua. Daren yang mendapati Ipan masih memperhatikan punggung Diana yang mulai menghilang ke arah dapur, kembali menepuk pelan tangan Ipan. "Apa loh, liatin adek gue?" tanya Daren sengit. "Ya elah, liatin doang," jawab Ipan. "Gak apa-apa deh, gak dapet Zarana. Mudah-mudahan bisa dapetin adik iparnya," lanjut Ipan tertawa kecil. "Enak aja, gue gak bakal restuin adik gue buat lo," timpal Daren. "Nah kan lo, gak asik banget jadi sahabat gue. Didukung kek, dicomblangin kek," protes Ipan. "Kagak, bisa-bisa adik gue disakitin sama buaya model lo," sahut Daren. "Tega lo sama gue, mana ada gue nyakitin hati perempuan. Yang ada juga itu lo," balas Ipan tak terima. Nada suaranya berubah sendu. Melihat mimik wajah Ipan yang berubah, Daren merasa tidak enak. Awalnya Daren mengira apa yang dikatakan Ipan hanya gurauan. "Lo seriusan suka sama adik gue?" tanya Daren berubah serius. "Hehehe, boleh kan?" Ipan tersenyum menyeringai. "Awas aja kalau lo berani nyakitin adik gue," ancam Daren. Meski bagaimanapun, sebagai seorang kakak, tentu saja Daren begitu menyayangi adik perempuannya itu. Dia tak rela jika laki-laki lain menyakiti perasaannya. Padahal, dulu saat menyakiti hati Zarana, Daren tidak pernah memikirkan semua itu. "Lo tenang aja, kayak gak tahu gue gimana. Gue itu orang yang baik hati, selalu menyayangi dan menghormati perempuan," jawab Ipan meyakinkan. Ipan memang tipe laki-laki yang bisa menjaga hati perempuan dengan baik. Buktinya, dia dulu tidak suka melihat Daren yang menyakiti Zarana. Karena itu bertentangan dengan hati nuraninnya. "Iya deh iya," timpal Daren dengan mata mendelik. Suara derap langkah kaki yang mendekat ke arah mereka berdua menghentikan perbincangan keduanya. Diana pun muncul dari arah belakang. "Kak, Mas, makan malam dulu yuk, sudah siap tuh," ajak Diana pada kakaknya dan Ipan yang sama-sama bangkit dari kursi. Menikmati makan malam berempat, suasana meja makan cukup riuh. Sesekali mereka bercanda dan tertawa bersama. "Bro, kapan mulai masuk kerja lagi?" tanya Ipan pada Daren. "Gak tahu, belum pasti. Nunggu kaki benar-benar sembuh dulu. Sekarang baru bisa jalan-jalan seputar dalam rumah aja," jawab Daren. "Mudah-mudahan segera pulih ya, bro. Kangen nih gue di kantor gak ada temen bercanda," timpal Ipan. "Lagian lo di kantor bercanda, bekerja yang bener," sahut Daren. "Iya kan, sekali-sekali harus diselingi bercanda, biar tetap waras ini otak," Ipan tertawa. Zarana dan Daren geleng-geleng kepala. Sementara Diana
hanya tersenyum melihat tingkah laki-laki yang mulai disukainya itu. Selesai makan malam, Darren menemani Zarana yang sedang membereskan meja makan dan mencuci piring kotor di wastafel. Sementara Diana menemani Ipan di ruang depan sambil berbincang-bincang. "Mas, kayaknya Diana suka deh sama Mas Ipan," tutur Zarana pelan sambil membelai tangannya yang basah kelap. "Masa sih?" tanya Darren pura-pura terkejut. "Iya, aku bisa lihat dari gelagat Diana melihat Ipan waktu di rumah sakit," Zarana melanjutkan. "Perasaan kamu aja kali," sangkal Darren. "Aku juga kan perempuan, Mas, jadi tahu," timpal Zarana tak mau kalah. Darren terdiam. Sebenarnya dia takut kalau Diana benar-benar jatuh cinta dan akan patah hati. Meskipun Darren tahu kalau Ipan bukan tipe laki-laki yang suka menyakiti perempuan, tapi dia tetap merasa khawatir. "Tapi kayaknya Mas Ipan baik kok, Mas. Dia juga kan sahabat kamu," ujar Zarana sambil duduk di hadapan Darren. Zarana bisa melihat kecemasan di mata Darren. Iya, lagian ini kan baru perkiraan. Kita serahkan saja sama Diana langsung. Siapa laki-laki yang akan kelak dia pilih?" jawab Darren memaksakan sedikit senyum di bibirnya. "Iya, Mas. Mudah-mudahan saja Diana menemukan laki-laki yang mencintainya sepenuh hati dan bisa menjaganya dengan baik," doa Zarana yang diamini oleh Darren. "Kalau aku, laki-laki yang baik bukan?" tanya Darren menatap mata Zarana. "Tentu saja, Mas laki-laki yang baik, suami yang baik juga," jawab Zarana mengatakan hal sesungguhnya. Karena yang ditanyakan Darren adalah Darren saat ini, bukan Darren yang dulu yang sama sekali tidak pernah menghargai perasaannya. "Kita ke depan yuk, Mas, gabung sama mereka. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhram jangan dibiarkan berduaan. Takutnya yang ketiganya setan," Zarana mengingatkan suaminya itu. Mereka berdua pun berjalan untuk bergabung bersama Ipan dan Diana. Hari berganti dan minggu berlalu. Darren sudah lebih dari 3 kali kontrol kembali ke rumah sakit. Keadaannya sudah jauh lebih baik, bahkan kakinya sudah hampir pulih sempurna. Ini kontrol yang terakhir kalinya. Kondisi Pak Darren sudah jauh lebih baik. Semuanya sudah membaik, termasuk kakinya, tutur dokter saat Zarana mengantar Darren untuk kontrol yang keempat kalinya. Mendengar penuturan dokter, Zarana begitu bahagia. Dia menatap Darren dengan mata berbinar. "Terima kasih banyak, Dok," jawab Zarana. "Sama-sama. Pak Darren bisa memulai aktivitas seperti biasa dalam 2 atau 3 hari ke depan," lanjut sang dokter. Darren mengangguk. Hatinya diliputi rasa haru karena ia bisa mulai kembali rutinitas kerja yang selama ini dirindukannya. Zarana dan Darren pulang saat di sesi kontrol berakhir. Mereka diantar supir keluarga Darren, karena Aji dan Sarah sama-sama sedang sibuk akhir-akhir ini. "Aku senang banget, Mas, lihat kamu bisa sembuh seperti sedia kala," tutur Zarana dengan mata berkaca-kaca saat keduanya di dalam mobil. "Aku juga senang banget. Terima kasih selalu menemaniku selama ini." Darren menggenggam tangan wanita, kemudian mengejupnya lembut. "Itu kan kewajiban aku sebagai seorang istri," jawab Zarana tersenyum. "Aku juga ingin melakukannya. Kewajiban aku sebagai seorang suami," timpal Darren pelan. Zarana menoleh dengan dahi menyerit. "Maksudnya, Mas?"
Daren mendekatkan wajahnya ke telinga Jarana, kemudian berbisik lirih. Aku ingin menanamkan benih cinta kita di rahim istriku ini. Kamu sudah siap kan? Mata Daren mengedip sebelah. Bibirnya terangkat menyunggingkan senyum. Jarana terperanjat. Matanya melebar dengan pipi yang bersemu merah. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat dari tempatnya. Jarana mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya itu. Malam pertama yang memang belum pernah terjadi sampai detik ini. Namun membayangkannya saja membuat Jarana bergidik geli. Jarana dan Daren sampai di rumah menjelang duhur. Telinga Jarana masih terus terngiang ucapan Daren tadi, sehingga Jarana takut untuk mendekat dengan suaminya itu. Jarana terus saja berusaha untuk menghindari Daren, membuat Daren dibuatnya bingung. Sayang, kamu kok dari tadi bolak-balik terus? Rumah, dapur, teras, dapur lagi. Kenapa? Kamu nggak mau duduk nemenin Mas? Tanya Daren yang heran melihat Jarana mondar-mandir tak karuan. Enggak Mas. Aku kan sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Tadi pagi belum sempat dikerjain. Elak Jarana pura-pura mengambil sapu dan alat pel. Ya udah, sebentar lagi kita istirahat ya. Mas ngantuk, pengen tidur siang. Tutur Daren. Mas saja yang tidur ya. Zara masih banyak pekerjaan. Jawab Jarana dengan jantung masih berdetak kencang. Kening Daren mengerit heran. Kedua alisnya yang tebal saling bertautan. Ekor matanya masih mengikuti kemana punggung Jarana menuju. Hatinya bertanya-tanya, kenapa Jarana seperti menghindarinya. Bahkan sampai Daren masuk ke dalam kamar untuk tidur siang pun, Jarana sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Sebentar pun. Biasanya Jarana begitu getol menanyakan apa yang dibutuhkan suaminya itu. Jadilah siang ini, Daren tidur dalam kondisi kebingungan. Tidur seorang diri memeluk guling sebagai pengganti Jarana yang biasanya menemaninya. Sementara di luar kamar, Jarana menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Hal itu sengaja ia lakukan untuk menghindari berduaan dengan Daren. Mulai dari mengelap piring yang sudah bersih, mengepel lantai yang tak kotor, dan memasak makanan dengan beraneka macam. Aktivitas Jarana terhenti saat suara gawai miliknya berdering. Lekas Jarana mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja itu. Foto yang disertai nama Sarah terpampang di layar ponsel miliknya. Gegas Jarana pun menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan itu. Halo sayang, sapa Sarah dengan suara antusias. Halo Ma, jawab Jarana. Gimana tadi pemeriksaannya Daren? Maaf ya, Mama nggak bisa nganter, ujar Sarah dengan nada bersalah. Nggak apa-apa Ma, Mas Daren alhamdulillah makin baik. Kata dokter juga sudah nggak perlu kontrol lagi. Sudah bisa bisa bekerja juga, jawab Jarana. Alhamdulillah, Mama seneng banget dengernya. Kalau gitu nanti malam kita rayain ya. Kamu sama Daren nginep di sini, ujar. Udah lama juga kan nggak nginep di sini? Pinta Sarah pada Jarana. Boleh Ma, nanti Zara bilang sama Mas Daren ya. Sekarang lagi tidur siang, timpal Jarana dengan senyum mengembang. Dalam hati Jarana begitu bahagia karena dengan menginap di rumah mertuanya bisa menunda malam pertamanya. Oke, Mama tunggu ya. Nanti Mama suruh supir atau Diana untuk jemput, tutur Sarah dengan berakhirnya panggilan tersebut. Jarana pun melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Kini hatinya sedikit lebih tenang dari sebelumnya.
Dia tidak lagi grogi dan deg-degan untuk menghadapi datangnya malam. Pukul 3 sore, Darren terbangun. Ia langsung bangkit dari kasur dan berjalan keluar kamar mencari Jarana. "Hai Mas, sudah bangun?" tanya Jarana saat melihat Darren di area dapur. Jarana memang sedang menyeduh kopi susu untuk mengusir ngantuk yang tiba-tiba datang menyerang, padahal waktu sudah cukup sore. "Iya sayang," jawab Darren sambil menghampiri istrinya itu. Darren tiba-tiba melingkarkan tangannya ke tubuh Jarana. Mendapat serangan mendadak seperti itu, jantung Jarana langsung berdetak kencang. Darren yang memeluk Jarana dari belakang semakin mengeratkan pelukannya tatkala melihat gelagat grogi dari istrinya itu. Dengan lembut, Darren pun mencium rambut Jarana yang terikat ke atas. "Mas, mau kopi juga?" tanya Jarana, berusaha meredahkan jantungnya yang berlompatan. "Enggak, kan Mas nggak ngantuk. Mas mau peluk kamu aja," rayu Darren yang belum juga melepaskan pelukannya. "Mama tadi telepon. Dia meminta kita menginap di rumahnya. Mau ngerayain kesembuhan Mas katanya," tutur Jarana tanpa berbalik. Jarana belum siap harus berhadapan wajah langsung dengan suaminya itu. "Iya, padahal malam ini Mas sudah merencanakan sesuatu. Gagal deh," gerutu Darren. Rencana apa?" tanya Jarana pura-pura nggak tahu. "Masa udah lupa sih? Kan kita tadi Mas sudah bilang," protes Darren. "Yang mana? Aku benar-benar lupa," elak Jarana. "Tentang malam pertama kita yang sempat tertunda dan terpaksa nanti malam harus tertunda lagi gara-gara nginep di rumah Mama," ujar Darren gemas pada Jarana. Jarana tersenyum simpul. Semakin lama, Jarana semakin menikmati pelukan hangat suaminya itu. "Aku minum kopi dulu Mas, nanti keburu dingin," ujar Jarana yang masih berdiri dengan dipeluk Darren dari belakang. "Minum aja, gak ada yang larang kok," timpal Darren santai. "Mana bisa, yang namanya makan dan minum itu harus sambil duduk, gak boleh berdiri," saut Jarana. "Iya deh, Mas lepasin ini," goda Darren sambil melepaskan tangannya dari tubuh Jarana. Baru saja Jarana berbalik, sebuah kecupan sudah mendarat di bibirnya yang ranum. Beruntung gelas berisi kopi dalam tangannya tidak tumpah, saking terkejutnya. "Ya Allah Mas, lanjutin aja. Untung gak jatuh gelasnya. Kalau jatuh pasti pecah," ujar Jarana dengan tubuh sedikit gemetar. "Gak apa-apa pecah, masih banyak gantinya. Tapi kesempatan ini jarang terjadi. Apalagi kalau besok-besok aku mulai kerja lagi," timpal semakin gemas melihat pipi Jarana yang merona. "Apa sekarang masih ngantuk?" tanya Darren pelan dengan mendekatkan bibirnya ke telinga Jarana. Bulu kuduk Jarana langsung berdiri. Seluruh tubuhnya terasa berdesir. Jarana menunduk. Tangannya yang masih menggenggam secangkir kopi semakin gemetar. Gelas Darren mengambil alih cangkir itu dan menyimpannya di atas meja makan. Sementara tubuh Darren semakin maju mengilas jarak antara dirinya dan Jarana. Perlahan kaki Jarana mundur, namun baru beberapa langkah tubuhnya berhenti karena terhalang wastafel. Dia diam, tak bisa bergerak lagi. Darren kembali mendekat dengan senyum menyeringai. "Mas, kamu mau ngapain?" tanya Jarana dengan tergagap karena grogi. "Mas gak akan ngapa-ngapain. Kamu jangan takut gitu dong. Masa sama suami sendiri takut?" jawab Darren seraya mendekatkan bibirnya ke bibir Jarana. Tapi Jarana hendak kembali bersuara, tapi bibir Darren terlanjur menggungkam bibir miliknya, hingga Jarana
tak bisa meneruskan ucapannya. Daren mengecup bibir Jarana dengan lembut, pelan namun semakin lama semakin panas. Jarana hanya pasrah menerima setiap perlakuan suaminya itu, meskipun baginya itu adalah hal yang pertama kali dilakukannya. Mengetahui Jarana pasrah dan tidak menolak, Daren semakin bersemangat memangut bibir randum Jarana. Jiwa kelaki-lakiannya bangkit, dadanya naik turun dengan cepat seiring dengan nafasnya yang juga semakin tak tertahankan. Apa kamu siap menjadi istriku, jiwa dan raga? Bisik Daren yang ikut berbaring di sisi Jarana.